Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan sukses selalu. Anak-anak sekalian, pada hari ini tanggal 13 September 2021, Bapak akan menyampaikan sosialisasi penilaian tengah semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Nah, apa itu penilaian tengah semester atau yang sering kita sebut sebagai PTS? Yaitu penilaian untuk seluruh indikator yang mempresentasikan KD, kompetensi dasar, selama setengah semester. Setelah siswa mengikuti pembelajaran selama 3 bulan. Jadi, kalian sudah di tahun pelajaran 2021-2022 ini, kalian sudah belajar kurang lebih 3 bulan, yaitu pada bulan Juli, Agustus, September. Oleh karena itu, sekolah akan menyelenggarakan penilaian tengah semester yang materinya tentu saja sesuai dengan definisi yang tadi Bapak sebutkan, yaitu materinya kompetensi dasar atau KD selama setengah semester. Kapan pelaksanaannya? Kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada PTS utama, dimulai pada tanggal 20 sampai 27 September 2021. Kemudian, jika pada PTS utama ini ada yang berhalangan, mungkin karena sakit atau mungkin ada keperluan yang lain, maka PTS susulannya dimulai pada tanggal 27 dan 28 September 2021. Waktu PTS akan dimulai pada pukul 7 dan akan berakhir kurang lebih pada pukul 12.00. Kemudian nanti tentu saja dari sekolah akan membagikan jadwal melalui surat resmi, baik kepada kalian maupun kepada orang tua kalian. Selanjutnya anak-anak sekalian, materi dan bentuk soal. Seluruh KD yang sudah diajarkan selama 3 bulan awal semester di Juli sampai September. Nah, karena setiap mata pelajaran ini KD-nya berbeda-beda, bisa jadi dalam satu mapel KD-nya itu hanya 2 atau 3 dalam satu semester, maka nanti silahkan ditanyakan kepada Bapak Ibu guru kalian. Pertanyaannya yaitu untuk PTS, KD mana saja yang akan diujikan atau yang akan dijadikan materi sebagai PTS. Nah, misalnya mungkin ada yang 2 KD, ada yang 1 KD, ada yang 3 KD, bahkan mungkin ada yang hanya setengah KD. Jadi silahkan dikomunikasikan dengan guru mapelnya masing-masing, materinya apa saja. Selanjutnya, semua bentuk soal PTS adalah pilihan ganda. Namun dalam pilihan ganda tersebut, guru-guru akan membuat soal dengan tingkat, ya, ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit, ya, dengan persentase 20% diantaranya sulit, kemudian 50% diantaranya sedang, dan 30% diantaranya mudah. Sekarang berapa jumlah soalnya? Jumlah soalnya ada yang 25 soal sampai 35 soal. Sebagaimana di sini disebutkan untuk mata pelajaran wajib B hanya 25 soal dengan durasi 60 menit. Apa itu mata pelajaran wajib B? Itu PJOK, Seni Budaya, Kewirausahaan, dan Bahasa Sunda. Itu semua wajib B. Nanti soalnya ada 25 dan durasinya hanya 60 menit. Berikutnya, mata pelajaran yang lain kita bagi menjadi dua. Ada yang non-eksak, ada yang eksak. Non-eksak itu yang tidak memakai hitungan.
jumlah soalnya nanti 35, durasinya atau waktu pengerjaannya 90 menit. Kemudian yang eksak, jumlah soalnya hanya 30 soal saja dan durasinya 90 menit. Yang eksak ini tentu saja bisa kita sebutkan matematika, kemudian seluruh mapel peminatan MIPA, dan untuk peminatan IPS hanya ekonomi saja yang termasuk eksak. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Aplikasi yang digunakan. Aplikasi yang digunakan mungkin yang kelas 11 dan kelas 12 sudah familiar. Kita menggunakan UBK dengan ini berbasis web dengan alamat seperti yang ditampak pada layar yang warna biru. Kemudian persyaratan utamanya untuk masuk dalam aplikasi UBK ini adalah kalian harus memiliki username dan password. Nah, nanti username dan password akan kita bagikan kepada kalian secara individu. Berikutnya, ini yang sangat penting dan harus menjadi perhatian. Pertama, siswa memilih mapel sesuai jadwal penilaian akhir semester, ya, mohon maaf belum diganti, PTS, yaitu maka kalian harus melihat jadwal, karena banyak yang kemarin kejadian tidak bisa login dan sebagainya karena ternyata salah jadwal atau salah mapel. Kemudian ujian tidak dapat dibuka ketika belum waktunya. Dan oleh karena itu nanti waktu pada sesuai yang terakhir, waktu jam pada HP, laptop itu harus di-setting waktunya sama dengan normal. Ya. Berikutnya, ketika waktu ujian sudah dimulai, maka waktu akan terus dihitung sesuai dengan jadwal PTS-nya. Artinya, ketika siswa telat 15 menit, maka siswa tersebut telah membuang waktu sebanyak 15 menit. Oleh karena itu, kalian harus disiplin waktu. Sesuai dengan jadwal, misalnya jadwal pukul 7, berarti kalian harus login sebelumnya, sebelum pukul 7. Nanti ketika pukul 7 sudah masuk pada pukul 7, maka soal dengan sendirinya akan terbuka. Kemudian, siswa dapat mengakhiri tesnya 30 menit sebelum waktu tes berakhir. Jika kalian memang misalnya soalnya mudah, kemudian kalian juga sudah belajar, dengan mudah kalian dapat menyelesaikan soal-soalnya, maka kalian boleh mengakhiri tes 30 menit sebelum waktu tesnya berakhir. Tapi jangan hanya cepat ya, tapi di sini adalah memanfaatkan waktu. Cepat percuma kalau jawabannya banyak yang salah. Ya, jadi kalian harus teliti dan juga memanfaatkan waktu tes yang durasinya sudah ditentukan tadi. Ya, yang kemudian berikutnya jangan lupa men-setting waktu, jadi kalian bisa pakai HP, bisa pakai laptop, bisa pakai PC, tapi perlu diingat tadi perangkat-perangkat tersebut harus disetting waktunya sama dengan waktu normal atau waktu sama dengan yang ada di operator. Susulan PTS yang diperuntukkan untuk siswa ini yang pertama nanti dapat difasilitasi karena anak ini sakit atau peserta sakit dan izin. Nah, sakit kalau kalian sakit atau izin itu harus lapor ke wali kelas. Ya, nanti pelaksanaan ujiannya di rumah, tetap di rumah. Artinya susulan maupun yang utama nanti pelaksanaannya tetap di rumah. Kemudian karena alfa berarti pelaksanaannya tetap di rumah dengan mengkonfirmasi surat permohonan permintaan susulan dari orang tua. Jadi kalau bedanya, kalau sakit dan izin nanti, sakit dan izin kalian lapor ke wali kelas lapor ke panitia, nanti akan dijadwalkan kapan susulannya. Tapi kalau karena kalian alfa, maka orang tua harus membuat surat permohonan permintaan susulan ya, yang ditujukan kepada panitia tetap melalui wali kelas. Nah, ini kendala-kendala yang mungkin terjadi dan bagaimana solusinya. Yang pertama, keluar aplikasi dengan sendirinya.
biasanya ini karena koneksinya tidak aman atau putus nyambung, maka solusinya upayakan langsung login secepatnya selama waktu masih berlangsung agar tidak banyak waktu yang terbuang. Ya. Kemudian biasanya kalau internetnya misalnya tidak stabil, maka upayakan sebelumnya kalian cari koneksi internet yang stabil. Mungkin periksa dulu kuotanya masih berapa, kemudian kalau pakai wifi-nya sudah dibayar belum sama orang tua, dan seterusnya. Berikutnya, siswa tidak dapat lanjut ke soal berikutnya. Jadi ada soal, nanti soalnya itu tampilannya adalah satu demi satu, dan kemudian jika tidak dapat lanjut ke soal berikutnya, kalian bisa merefresh komputer atau laptop kalian, dan gunakan, sekali lagi gunakan internet yang stabil. Berikutnya, bagaimana jika token salah? Ya, token salah itu karena nanti kalian masukkan username, masukkan password, kemudian masukkan token. Jika tokennya salah, maka biasanya itu salah pada pengetikan. Maka solusinya, pastikan huruf kecil dan besarnya dan tidak ada spasi baik di depan maupun sesudah rangkaian huruf token. Ya, jadi token itu serangkaian huruf, ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil, maka pastikan huruf kecil dan besarnya itu sesuai dengan tokennya. Dan biasanya kesalahan yang kedua adalah setelah token itu ada spasinya. Jadi pastikan tidak ada spasi setelah token. Lanjut, bagaimana kalau tidak dapat login? Ya, biasanya kalau nggak bisa login itu karena username sama passwordnya nggak sesuai. Nah, inilah kalian butuh ketelitian. Biasanya orang nggak teliti itu salah satunya karena username sama passwordnya cuma diingat-ingat, nggak dicatat, tidak dirapikan, atau tidak diamankan. Yang kedua, username sama password sering salah itu karena kalian buru-buru. Buru-buru ini diawali dari ketidakdisiplinan waktu. Ya, udah masuk misalnya ujiannya jam 7, kalian bangun misalnya jam 7 juga, akhirnya merasa terburu-buru, sehingga pengetikannya dan itu sering salah. Yang ketiga pastinya tidak teliti, ya. Jadi pastikan username sama passwordnya sesuai. Selanjutnya, beberapa menu atau tombol tidak muncul. Ya, jadi nanti ada menu-menunya, misalnya option A, B, C, dan E, dan seterusnya. Bagaimana kalau tidak lengkap atau tidak muncul? Maka disarankan kalian menggunakan laptop atau PC agar tampilan aplikasinya lebih maksimal. Jadi pakai HP bisa, tapi lebih bagus lagi, lebih enak lagi, apalagi itu kadang-kadang tulisannya panjang, lebih enak kalau kalian mengerjakannya menggunakan laptop atau PC. Berikutnya, jika tombol tidak aktif, padahal waktu ujian sudah dimulai. Bagaimana solusinya? Ya, silakan komputer, laptop, HP-nya di-refresh. Anak-anak sekalian, bagaimana tips dan trik sukses PTS? Yang pertama adalah pelajari materi PTS-nya dengan sungguh-sungguh. Ya. Sebelum mempelajari, kalian tanyakan dulu ke guru mapelnya, materinya atau ujiannya apa saja yang akan diujikan, sehingga kalian belajarnya lebih efektif. Berikutnya, siapkan sarana dengan baik. Ya, misalnya tadi koneksi internetnya aman, stabil, kemudian kalau pakai HP, pakai laptop, pastikan baterainya cukup, atau nanti diantisipasi juga, misalnya kuotanya masih enggak, dan seterusnya. Berikutnya, untuk membantu mengingatkan kalian dengan ujian, dengan PTS, maka beritahu orang tua, atau mungkin saudaranya, atau mungkin anggota keluarga yang lain tentang jadwal PTS-nya. Kalau perlu jadwal PTS ini kalian print, kemudian kalian tempel, kasih tahu orang tuanya, ayah, ibu, bunda, nanti tanggal sekian sampai sekian saya PTS, tolong nanti diingatkan. Jangan-jangan ada beberapa kasus yang tidak memberitahukan jadwal PTS kepada orang tua nggak tahu. Ketika kalian tertidur, orang tua karena merasa kasihan tidak membangunkan kalian, gitu ya. Jadi
Kalau orang tua tahu misalnya kalian belum siap, atau kalian ketiduran, nanti orang tua akan mengingatkan kalian. Berikutnya, berdoa dan juga setelah tadi berusaha dengan belajar, berdoa, dan kalian juga minta restu orang tua untuk kesuksesan PTS kalian, ya. Dan jangan lupa karena ini adalah ujian, karena ini adalah penilaian, maka kalian harus berbuat atau bersikap jujur, ya. Jangan mau terima contekan, jangan mau mengasih contekan, dan nggak boleh nyontek, ya. Jadi bersikaplah jujur karena ini adalah penilaian tengah semester. Memang tidak ada yang mengawasi kalian secara langsung, tetapi yakinlah bahwa untuk menjadi sukses itu dibutuhkan sikap-sikap yang terpuji. Salah satunya adalah jujur. Nah, anak-anak sekalian, mungkin itu yang Bapak sampaikan. Tetap semangat menghadapi PTS dan semoga sukses di PTS ini pada khususnya dan sukses belajar pada umumnya. Terima kasih anak-anak sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.